Dok, apa bedanya resiko terjadinya hipertensi pada orang prehipertensi yang sudah melakukan gaya hidup sehat dengan orang tensi normal yang tidak melakukan gaya hidup sehat? Gimana? Oke, oke. Coba kita bahas ya. Menarik tuh. Menarik banget ya Never Friends tadi pertanyaannya. Sekarang kita bahas. Orang yang prehipertensi tapi dia sudah melakukan gaya hidup sehat. Kira-kira berapa kemungkinan dia akan menjadi hipertensi lagi? Nah, itu kita harus lihat dulu nih. Orang yang prehipertensi tentunya sebelumnya dia juga melakukan gaya hidup yang kurang sehat ya, sampai dia menjadi atau menderita prehipertensi. Tapi pada kondisi ini sebenarnya prehipertensi ini adalah kondisi yang sangat bisa dikembalikan atau ditarik ke belakang. Jadi kalau dia prehipertensi itu kalau dia bisa mengubah gaya hidupnya dengan baik secara konsisten, dia akan kembali bisa normal, tidak lanjut ke hipertensi. Jadi sebenarnya orang prehipertensi kalau dia bisa mengubah gaya hidupnya menjadi lebih baik, tentunya resiko untuk menjadi hipertensinya akan sangat turun. Sedangkan yang kedua ya, yang kedua itu orang masih tensi normal nih, dia masih normal tapi dia melakukan gaya hidup yang tidak sehat. Nah, kalau kita pikir lagi, sebenarnya kan hipertensi, prehipertensi itu terjadi juga mayoritasnya ya, dominannya itu terjadi karena gaya hidup yang nggak sehat. Jadi kalau dia awalnya tensinya masih normal, terus dia melakukan gaya hidup yang tidak sehat, dan itu dilakukan terus-menerus, tentunya resiko hipertensi atau resiko dia mengalami hipertensi tentunya akan jauh lebih besar daripada orang yang sudah prehipertensi tapi dia sadar dan dia bersedia untuk mengubah gaya hidupnya. Karena pada prinsipnya kita harus tahu akar masalah terjadinya prehipertensi dan hipertensi itu sama. Jadi ibaratnya prehipertensi itu adalah fase awal dari hipertensi dan penyebabnya sama, yaitu masalah di gaya hidup yang nggak sehat, mulai dari pola makannya, kebiasaan geraknya, sampai ke kebiasaan tidur, istirahat, bahkan sampai ke pengelolaan stres psikisnya. Jadi semua itu adalah gaya hidup yang kalau tidak baik, itu akan bisa menyebabkan orang itu jatuh dalam kondisi prehipertensi dulu, baru hipertensi, gitu kan? Jadi jelas di sini teman-teman ya dari dua populasi tadi, kalian mau pilih yang mana nih? Mau prehipertensi tapi terus segera mengubah gaya hidup lalu bisa normal lagi? Atau karena masih normal kalian cuek aja gitu ya, gaya hidup tetap nggak sehat. Tapi suatu saat kalian akan jatuh juga ke kondisi prehipertensi dan bisa lanjut ke hipertensi kalau kalian tidak sadar dan tidak segera mengubah gaya hidup. Pilih yang mana?